Baik, selamat malam, Coach Iwan. Apa kabarnya? Dan lagi sibuk apa saat ini? Selamat malam Romo. Terima kasih. Malam hari ini saya sehat-sehat dan kesibukan saya eh, menyiapkan beberapa acara di sekolah berkaitan dengan akhir tahun yang cukup padat ini di sekolah nih. Mungkin Romo juga merasakan hal yang sama. Oke, wow, baik. Beberapa saat lagi kita akan berlatih untuk membangun habit latihan skill begitu. Apakah Pak Iwan berkenan dan siap untuk sesi ini? Saya berkenan dan saya siap untuk melakukannya. Oke, baik. Kira-kira apa sub skill yang akan Pak Iwan bangun sebagai sebuah habit begitu, Pak? Saya ingin membangun eh, sub skill ini Romo, apa eh, bertanya kerangka pikir. Oh, bertanya Itu yang kerangka pikir pertama, begitu. bertanya kerangka pikir dan kemudian sub skill yang lain adalah bertanya smart goal. Hmm, smart goal. Oke, nah, mengapa Bapak memilih kedua itu tadi, Pak? Dua ini, kerangka pikir dan smart goal itu menurut saya adalah salah satu eh, sub skill yang menjadi fondasi keberhasilan sesi coaching eh, di menjadi fondasi bagi keberhasilan sesi coaching yang kita lakukan bersama coach. Karena kerangka pikir yang terbangun di awal dengan baik dan juga klien bisa mendefinisikan goals-nya melalui metode SMART ini akan menentukan dia bisa membuat langkah-langkah yang baik, dia bisa mengatakan, menyampaikan sumber daya yang dimiliki dengan baik. Menurut saya itu, Romo. Oh, wow, oke, Pak, baik. Lalu kira-kira apa ukurannya kalau hal tersebut itu sudah menjadi habit, Pak? Ukurannya adalah saya dalam di saat coaching maupun di luar sesi coaching, saya akan menggunakan itu dalam percakapan saya, dialog saya, interaksi saya dengan orang lain karena saya sudah mempunyai kebiasaan bertanya dengan model itu. Wow, oke, baik. Nah, lalu apa kemampuan yang diperlukan begitu, Pak? Kemampuannya adalah menurut saya kemampuan eh, menyampaikan, memformulasikan, merumuskan kalimat tanya yang efektif, Rom. Hmm, hmm, hmm. Kalimatannya yang efektif ya. Efektif itu mudah dimengerti, Eh, mudah dipahami oleh si coach karena kon coach kita tidak tahu ya latar belakangnya kan berbeda-beda ya, gitu. Nah, ya, kalimat ya, tanya ya. Oke. yang yang efektif, yang mudah dipahami itu akan menentukan jawaban dari si coachnya. Wow, oke. Nah, kira-kira seberapa lama durasi waktu untuk latihan ini, Pak? Latihan mungkin saya mulai dari 30 menit ya, 30 menit, terus kemudian 60 menit, udah cukup 30 menit, 60 menit, 30 menit, 60 menit gitu aja. Wow. Lalu terkait dengan frekuensi waktu itu tadi kira-kira berapa berapa itunya tadi frekuensinya, Pak? Kalau frekuensi, eh, saya pingin paling tidak saya punya 3 kali seminggu itu berlangsung dengan Hmm. orang lain ya. Self coaching Hmm. bisa dilakukan setiap hari, tapi ketemu dengan orang lain untuk melakukan proses coaching ini mungkin seminggu 3 kali, jadi 3 klien setiap minggu. Oke, baik. Lalu motivasi apa yang Bapak inginkan begitu? Motivasi terbesar apa begitu untuk melakukan latihan ini, Pak? Sebetulnya lebih ke saya sendiri, saya ingin menjadi, mungkin Romo masih ingat, saya ingin menjadi pemimpin yang efektif ya. Itu cita-cita Hmm. saya. Salah satu goal saya adalah menjadi pemimpin yang efektif. Nah, untuk itu saya harus bisa mempunyai atau memformulasikan kerangka pikir, mempunyai kerangka pikir yang baik, Kurang pikirnya ya, Pak. terstruktur, sistematis gitu. Yang kedua, saya bisa merumuskan goals dengan smart gitu. Nah, itu harus kemudian saya bisa tularkan kepada orang lain supaya juga mereka punya eh, apa eh, punya
kesempatan yang sama, punya pikiran yang sama, dan itu akan menentukan langkah serta sumber daya mereka untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan. Wow, oke. Nah, kira-kira seperti apa latihan yang akan Coach Iwan lakukan begitu? Satu, self coaching, saya akan melakukan self coaching latihannya. Jadi saya bertanya pada diri Hmm, saya sendiri. Yang kedua, saya akan menuliskan pertanyaan supaya pertanyaan tadi saya katakan bisa lebih mudah dipahami, efektif sampai pesannya, sehingga jawaban yang diberikan juga bisa ini lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah saya mencoba untuk menawarkan diri ketemu dengan orang, yuk coaching yuk 30 menit, 60 menit. Itu tiga bentuk latihan yang saya akan susun. oke. Apa kira-kira alat atau bahan dan juga cara yang diperlukan gitu, Pak? Alat dan bahan, saya pikir ya hanya pensil, buku, catatan gitu ya. Recording kalau diperlukan seperti di Zoom ini, tapi cara adalah cara saya akan lebih banyak melakukan tatap muka, tidak dengan Hmm, tatap maya begitu. Itu metode yang ingin saya hmm, pakai karena dari situ saya ingin belajar mengenal gestur, bagaimana bahasa tubuh coach saya, ekspresinya, mungkin bisa lebih kelihatan ketika saya melakukan tatap muka dibanding tatap mata. ya. Oke. Terkait dengan hadiah, kira-kira ketika Bapak berhasil melakukan eh, latihan ini, kira-kira apa hadiah yang akan diberikan untuk Bapak sendiri? Saya mau makan loh, Mas. Jadi beli jajan gitu, beli makan gitu ya. Ya, oke, oke. Nah, kira-kira apa pengingatnya, Pak, supaya latihan ini tadi bisa, hal ini bisa dijalankan begitu? Mungkin membuat jurnal namanya, saya bukan jurnal gitu. Dan Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu, sesi coachingnya apa-apa dan segala macam. Mungkin saya susun kayak gitu ya. Ya, oke. Nah, lalu kira-kira identitas apa yang akan Bapak kenakan begitu ketika berlatih skill ini tadi, Pak? Saya ingin menggunakan identitas sebagai seorang eh, pemimpin yang eh, punya rasa eh, apa ya, pemimpin yang mengayomi gitu, dengan bertanya, Mhm. eh, dengan mendengar secara tadi, saya mungkin akan menggunakan identitas itu. Oke, wow, pemimpin yang mengayomi begitu. Oke, nah, lalu kekuatan baru apa yang Iwan miliki begitu setelah berhasil melakukan latihan ini tadi, Pak? Kekuatan barunya adalah saya menjadi lebih terampil, menjadi lebih kompeten, lebih punya apa ya, eh, ya keterampilan ya, pengetahuan, kompetensi yang itu akan membantu orang lain untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Wow, oke. Baik, kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Lalu, kira-kira apa kesimpulan yang dapat Bapak ambil dari sesi coaching kita pada malam ini, Pak? Pertanyaan-pertanyaan yang Romo sampaikan benar-benar membuat saya terpantik gitu ya, kesadaran-kesadaran barunya, dan saya menemukan eh, apa ya, kalimat-kalimat dan terasa tertantang untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya terkait dengan model cara soft skills yang perlu saya kuasai dan terus berkuat dalam rangka membuat saya menjadi seorang coach profesional. Terima kasih Romo untuk itu. Oke, wow. Terima kasih, Coach Iwan. Kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga sesi coaching ini juga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Romo, selamat malam, sampai ketemu di sesi berikutnya.